Gini, kalau Johan ini ya apa namanya strateginya metodologis. Iya, sangat ini ya. Saya kagum. Saya kagum. Angka-angkanya itu dapatnya dari mana? Saya nggak tahu. Karena saya juga nggak mainan Garmin ya. Kalau saya yang saya pegang patokan saya adalah di mana feeding zone-nya berada. Kalau saya feeding zone-nya ada di mana? Water station ya. Iya. Itu yang saya jadikan patokan karena panitia pasti sudah mengukur gitu. Artinya untuk jarak sekian itu saatnya kita untuk di feeding gitu, diisi. Itu saya jadikan patokan. Dan kalau mengenai kalau tadi Johan dengan cadence speed berapa kalau saya cuman patokannya saya nyaman di cadence yang seberapa gitu. Ya nggak tahu. Ya. Itu saya yang bisa merasakan cadence-nya gitu. Saya temukan cadence yang paling nyaman buat kaki saya. Nggak terlalu pelan ya, tapi juga nggak memaksa. Nggak memaksa. Ya, jadi saya rasakan terus saya temukan pace saya itu irama yang pas buat kaki saya untuk terus keep going sampai ke feeding zone selanjutnya ya. Dan saya nggak berhenti di feeding zone. Nggak berhenti ya? Saya nggak berhenti feeding zone, saya hanya ambil aja. Saya ambil pisang, pokari, pisang, isotonik, langsung saya konsumsi sambil jalan. Saya berhentinya hanya gara-gara kencing. Nggak tahan dinginnya ya. Saya kira Anda mau saya berhentinya nanti di atas. Tapi akhirnya berhenti karena gara itu ya. Saya 3 kali terpaksa berhenti untuk kencing. Kencing. Ya mungkin karena kita minumnya banyak juga ya. Nah ini ya, hal-hal soal feeding zone ini saya juga menjumpai banyak yang dilewatkan saja. Jadi mereka merasa bahwa itu nggak penting. Bukan nggak penting, menurut saya mungkin mereka takut waktunya kehilangan atau mungkin mereka ada merasa bahwa kalau saya berhenti di feeding zone nanti saya dilihat teman-teman yang lain nanti dikira saya kuat. Nah, ini yang the biggest mistake itu kan. Ini kan bukan soal kamu Peter Sagan aja bisa berhenti kok ya kan, atau semua yang pro itu ya seperti itu. Jadi gimana kira-kira? Nah ya itu makanya ini bagian dari strategi saya yang saya bilang tadi ada 3 strategi. Strategi pertama itu tadi sudah saya jelaskan. Begitu kita nyampe di KUD, lapangan KUD Puspo, merupakan water station pertama. Kalau saya bukan bilang harus seperti saya atau harus seperti Ferry. Kita punya 2 strategi yang berbeda, yang goalnya yang sama-sama diinginkan kan ya, finish dapat medali. Nah, saya berhenti. Kalau saya berhenti, saya isi bidon saya. Kebetulan saya bawa 2 bidon selalu. Saya isi bidon saya sampai full. Terus saya juga minum, makan dan minum isotonik juga. Tapi saya batasin waktunya, karena kita kan ada COT ya, cut off time-nya ya. Jadi kita batasin, kalau saya batasin waktunya antara 5 menit minimal kita berhentinya sampai 10 menit. Ya kita bisa 5 menit sudah fresh, kita mau berangkat. Kalau enggak maksimal 10 menit. Jadi antara 5 sampai 10 menit kita berhenti sambil mengisi-ngisi segala macam. Asupan-asupan yang kita bawa dari rumah, mungkin energi bar atau coklat atau segala macam bisa dikonsumsi di sana juga. Nah, baru semua itu setelah 5 sampai 10 menit kita berangkat lagi. Kita menerapkan strategi yang kedua. Ini strategi saya yang kedua, di mana dari lapangan Puspo sampai ke pemberhentian water station kedua itu jembatan beton. Jaraknya 10 kilo. Kalau dari start ke KUD Puspo itu ke lapangan Puspo itu 7 kilo. Jadi 7, 10, 7. Ini pas 24-25 kilo. 10 kilo ini kita turunkan kecepatan kita. Ini dasarnya sebenarnya sama seperti Ferry, di mana pacing menurut dia yang nyaman bagi dia. Berhubung Ferry nggak pakai Garmin dan lain sebagainya, kalau saya pakai Garmin ya kita gunakan. Kita beli Garmin itu bukan untuk show kita bisa beli atau kita mampu beli.
kalau menurut saya sangat penting kita jaga speed antara tadi kan 11-15. Kalau setelah KUD Puspo ke jembatan beton itu sebaiknya kita jaga speed antara 8 sampai 11 kph. Dengan putaran kaki yang lebih rendah lagi karena ini tanjakannya lebih grade-nya lebih tinggi lagi. Kalkulasi saya malah lebih konservatif, 6 km dia 8. Saya ralat kalau maaf ya. Kalau kita ngomong dari titik start 25 km sebelum finish, kalau kita jalan 5 dari awal, kita itu 25 dibagi 5 itu 5 jam, kita tidak dapat medali. Ya ini tujuannya kan buat video ini supaya dapat medali ya. Kecuali kalau berangkat sendiri-sendiri, ya sak karepnya ya, sak senengnya ya kan, seperti itu. Jadi ini yang saya terangkan. Dengan seperti itu 8 sampai 11 kph kita jaga, jangan sampai turun dari 8, jangan sampai lebih dari 11, kecuali ada turunan-turunan jalan datar pun jangan digenjot lebih dari 11. Kita harus, ini adalah fondasi yang kedua yang harus benar-benar ditaati, ya kan, dengan putaran kaki. Ya kan, putaran kaki antara saya sudah drop sampai 50 rpm, 60 rpm. Kalau menurut saya kalau kita dengan strategi yang pertama dijalankan dengan baik, 60 sampai 70 rpm di strategi kedua ini masih bisa dijalankan. Tapi dengan feel 34 yang di depan, belakang bisa 32 dan 30 ya kan. Ya kan, kita mainkan di 60 sampai 70. Dengan speed dijaga antara 8 sampai 13 sebisa mungkin 8 sampai 11 sebisa mungkin saya sudah merasakan Koko Hoki ini lebih kuat dari saya. 8 sampai 11 itu tetap batas sekali. Enggak juga lah. Enggak lah. Terakhir sing kita kan ya segitu. Tapi apapun juga oke. Nah, kalau Ferry gimana? Saya kepingin langsung membahas yang dari Tosari itu. Jadi kita sudah lewat jembatan beton ya. Tadi ke Tosari itu kan sangat psikologis sekali ya. Karena setelah Tosari itu masih ada tanjakan lagi. Ya kan? Yang Tosari Piko. Tosari itu loh, yang tempatnya berhenti, mobil berhenti. Ya, biasanya anak-anak berhenti makan bakso. Ya itu sangat berat sekali. Psikologis. Ya psikologis. Itu berat. Saya itu berat. Betul. Itu kira-kira 2 km sebelum finish. 3 kilo saya rasa. Iya, 3 kilo. Tapi jangan menyepelekan 3 kilonya. Itu bagaimana? Iya. Itu penghabisan itu. Iya, penghabisan. Itu saat ambruk-ambruknya ya. Iya. Itu kalau kita masih punya tenaga untuk sampai finish di titik itu hebat. Iya, betul. Itu perjuangan itu. Benar-benar perjuangan. Saya juga merasa kok nggak nyampe gitu ya. Wah, bener-bener apalagi nggak bawa kalian ini berapa kilo sebenarnya, betul. berapa meter atau berapa kilo ya? Fisik dan mental kita di Bromokong memang diuji itu puncaknya di situ, puncak ujiannya. Yaitu bertahan, karena sudah nggak ada water station lagi kan ya, itu udah nggak ada. Tinggal sisa-sisa udah stage terakhir sampai ke finish kan. Jadi ya semampu kita habis-habisan di situ, habis-habisan sampai puncak, sampai finish. Dan bagaimana kalau kita sudah masuk belokan kampung itu sudah 200 meter terakhir gimana itu? Ya ini makanya itu siksaan yang sebenarnya dari strategi kita balik terus ngomong strategi ya repot ya, tapi memang itu yang jadi acuan saya ya. Apa yang diceritakan Ko Yakob sama Ferry ini benar adanya. Makanya kenapa menurut saya strategi pertama dan kedua itu benar-benar harus dipatuhi. Meskipun kita merasa kita mampu dan kuat lebih dari speed itu, ya lebih baik jangan dilaksanakan karena nanti kejutannya yaitu 200 meter sebelum finish dan 2 atau 3 km sebelum finish itu. Ya saatnya di sana itu saya tahun lalu banyak menjumpai ya banyak teman-teman yang kram di sana ya kan. Lalu tiba-tiba sampai di pinggir jalan nggak bisa berdiri, sepedanya geletak, orangnya juga geletak. Nah ini kembali lagi saya tarik lagi sorry Ko Yakob ya. Dari jembatan beton saya biasanya juga berhenti sama seperti di lapangan KUD Puspo, kita berhenti 5 sampai 10 menit,
kita isi bidon penuh, ya kan? Kita masukkan asupan-asupan yang sudah kita bawa dan yang sudah disediakan. Kembali lagi, setelah dari jembatan beton menuju titik finish itu kurang 7 kilo lagi. Ya, itu. Dimana 2 kilo dan 200 meter terakhirnya itu benar-benar sebenarnya nggak mematikan, tapi karena kita sudah jalan segitu banyak dan ya itu jadi mematikan. Jadi kalau pondasi di strategi pertama dan strategi kedua ini dijalankan dengan baik dan benar, saya yakin nggak akan nuntun finishnya. Yang 3 kilo lagi yang seperti neraka itu pun nggak akan kita merasa seperti neraka. Saya pernah sekali yang terakhir itu saya sengaja untuk seolah-olah saya ini bayangkan bahwa saya ini newbie. Ya, newbie. Saya bayangkan jadi saya ini Akal balik-balik sudah ya. Saya bayangkan saya kepingin tahu si newbie itu rasanya kayak gimana? Jadi itu saya mencapai dalam waktu 3 jam 35 menit. Ya, itu yang Bromokom 2018 ini kan, ya kan? Ya. Jadi kan masih masuk COT, masih masuk COT, masih masuk. Jadi sebetulnya mampu lah. Jangan takut dulu. Ya. Pokoknya menurut saya itu strateginya dijalankan. Nah, kembali lagi dari jembatan beton menuju finish, kita punya 7 km dan tanjakannya memang grade-nya lebih tinggi, lebih besar daripada strategi 1 dan strategi 2. Di sini kita pakai speed antara 6 sampai 8. Kita jaga ya. Jangan sampai turun dari 6. Yes. Tentunya kaki kita juga sudah mulai capek ya. Nah, kita jaga di RPM antara tadi kan 60-70 ya. Nah, kita masukkan ke antara 50 sampai 60. Jangan sampai di bawah 50 karena nanti kita lama-kelamaan jatuh. Kita akan turun lagi jadi ke 30, akhirnya nuntun nanti kita. Jadi usahakan kalau di bawah 40 segera dikembalikan lagi ke 40 lebih lah, 41, 42. Kalau enak ya, nanti di sana bisa 50 atau tapi jangan sampai lebih dari 50. 5 begitu 51, 52 kurangi lagi. Kalau Anda yang terutama 200 meter terakhir bagaimana? 200 meter terakhir itu pertama kali ya, yang last year, yang 2018 itu jujur saya agak kaget ya, karena pertama kali jadi kalau mulai dari Pasrepan sampai ke sampai ke yang pertigaan itu ya, pertigaan apa pertigaan ini? Yang pelataran. Oh ya, Tosari ya, sampai pertigaan Tosari itu kelihatannya kita dimanja dengan rolling kayak gitu ya, naik yang enggak seberapa curam gitu. Tapi di 200 meter terakhir itu kita ketemu tanjakan yang cukup mengerikan. 20% karena kondisi fisik kita ini sudah dihajar habis-habisan ya kan. Jadi 15 sampai 20 lah, iya. Itulah ya. Dan saya lihat waktu kemarin itu banyak orang yang berlomba-lomba mau cepat-cepatan sampai ke atas ya. Saya lihat mereka ini saya lihat entah mereka nervous ya, maksudnya mereka mau ancang-ancang lah ya, karena ini mau naik curam, mau dikumpulkan. Jadi RPM-nya malah jalan tapi kenyataannya seperti Yohan bilang gitu. Berhenti di tengah, berhenti di tengah ya. Jangan main-main ya. Jadi kalau saran saya, ototnya sudah ketarik duluan. Iya, kalau saran saya keep calm aja ya. Tenang. Udah tahu itu finishnya itu sudah di depan mata gitu loh. Itu tujuanmu naik ke Bromo itu gitu loh. Tujuanmu naik ke Bromo itu, kamu tenang aja ya, atur nafas, kumpulkan kekuatan ya. Kamu atur pace kaki pelan-pelan dan atur heart rate-nya ya. Sabar dan fokus ya. Luar biasa. Finish pasti finish. Finish nanti di ujung finish banyak fotografer yang menanti ya kan. Kalau kita posisinya sambil bersepeda itu kan asik tau ya kan.
Nah, daripada ngejam di tengah-tengah tadi itu ya kan. Nah, kembali lagi kalau menurut saya kita sudah jaga dari jembatan beton sampai mau titik finish itu di 6 sampai 8. Ya kan. Nanti di pelataran yang tadi Ferry cerita atau pertigaan Tosari itu antara titik temu yang dari Nopo Jajar dan kita yang dari Pasuruan ya kan. Di sana itu nanti kita akan disambut satu turunan dulu, ada turunan. Jadi kita akan turun di sana, yaitu untuk relaksasi kaki ya kan. Setelah itu ada beberapa tanjakan yang lumayan tadi ini belum finish ya, ini masih 2 kilo sebelum finish. Nah itu benar-benar dijaga. Kalau pas turunan ya jangan terlalu dikencangkan karena habis turun itu belok ke kiri itu, set ya kan, dan 90 derajat seperti siku begini. Ya saya pernah satu ketika mau bablas itu, mau nubruk karena saya pikir ya kan ini ada momentum saya kencangkan terus saya naik itu lebih enteng, ternyata niku gini sepeda saya kadang tidak terkendali gitu loh. Itu pernah saya lakukan, untung saya tidak apa-apa. Nah ya itu tadi paling penting terakhir seperti Ferry bilang ya, nanti kalau kita sudah dapat hampir 200 meter itu ada jalan kampung yang kecang kayak Y, yang kiri dan yang kanan kita harus ke kanan karena finishnya di sana. Nah ini ya, itu namanya segmen kalau di graf Strava itu 200 meter finish. Biasanya saya di sana jalannya sudah tidak mungkin 6. Saya di sana seperti Ferry benar bilang, kita harus sabar. Saya rata-rata di awal masuknya itu saya masuk ke antara 4. Speed saya sudah 4 di sana. Karena saya nggak mau 6. Kalau 6 nanti itu di tengah-tengah itu pasti itu. Ya, saya juga. Itu pertama kali nanjak, nanti di tengah-tengah ada sagak landai. Nah, supaya kita tetap nggak sampai turun dari sepeda. Dari itu, awal dijaga 4 aja. Itu mungkin saya bisa mau menambah ya. Anda harus hati-hati juga dengan setup sepeda Anda ya, karena setup sepeda masing-masing orang kan beda-beda ya. Kadang kalau misalnya terasa bahwa speednya kurang, itu bisa ngeblak. Oh ya. Itu karena begitu curam, jadi roda depan akan ngangkat. Jadi usahakan speednya cukup. Ya, jadi jangan terlalu lambat. Jangan terlalu cepat. Itu yang susah. Saya tadi acuan tetap saya selalu di Garmin. 4 kph dari awal masuk ya kan sampai nanti kita kelihatan fotografer ya kan di garis finish. Kalau sudah ada fotografer di garis finish, silakan habiskan itu semuanya ya kan, habiskan karena itu sudah finishnya. Heart rate bisa berapa? Kalau saya habiskan ya kan rata-rata kalau saya karena tertinggi saya pernah 200 lebih ya kan, 204. Saya di penghabisan itu 190. Itu pasti ya. Ya, itu karena kita pingin cepet ya kan. Kalau ikut strateginya Ferry yang sabar tapi finish ya mungkin 170. Ya itu tergantung lah karena ini sudah tinggal berapa meter ya kan, eman-eman ya kan. Ya kan seperti itu. Dan itu kalau saya strategi 1, 2 dan 3 sampai finish ini kita jalankan, saya yakin ya kan, seperti Ko Yakob cerita 3 jam 30 menit ya kan, kita pasti finish. Bener ya Ko Yakob ya kemarin ya. Nah itu kan sudah di bawah COT 4 jam dengan kita berhenti istirahat 5 sampai 10 menit 2 kali di lapangan KUD sama di jembatan beton. Ini yang dari saya Ko Yakob. Jadi tidak ada alasan kalau misalnya memang Anda sudah paling mudah rutin berlatih terus Anda tidak finish, itu saya rasa tidak ada alasan. Ya. Tapi bagi saya tahu mungkin ada beberapa newbie yang sangat newbie belum pernah dan mereka nekat, itu tidak apa-apa. Jadi karena ini sebagai pengalaman. Kalau misalnya Anda tidak finish pun apa boleh buat ya. Kita berlatih lebih hebat lagi untuk tahun depan. Ya pesan saya setelah melihat video ini Ko ya, tentunya ada satu simulasi bagi diri sendiri atau mungkin ngikut dari panitia kalau ada pengumuman di klub sepeda ya kan. Apa yang saya ceritakan tentang KUD Puspo, tentang pasar-pasar PAN, tentang jembatan beton 200 meter terakhir bagi yang belum pernah sama sekali Bromo bisa disimulasikan.
setelah melihat video ini di YouTube ya kan, toh masih ada waktu, kita dari tanggal 16 sampai 16 ini kira-kira 1 bulan, ada waktu. Anda mau menambah untuk yang terakhir? Kalau saya pribadi persiapan ya untuk Bromo terus berlatih ya. Terus berlatih. Ya. Mau nanjak, mau flat, Yes. pokoknya kaki harus Yes. keep pedaling ya. Yes. Jangan berhenti. Itu aja Ya. sih. Oke. Dan ini Untuk mungkin persiapan sepeda bisa Ya. dibilang teknis sepedanya ya Rob. Hmm, Centering depan, sprocket belakang. saya rasa sih ya, kalau selama kita dengan RPM itu saya rasa kita centering berapa lagi? Ya sudah nggak ada pilihan selain 34, 32 yang sudah itu sudah nggak ada lagi ya kan. Ya. Jadi- Tapi gini, satu hal yang pasti ya kan, kalau kita nggak latihan kita nggak bakal kuat. Yes. Tapi sebaliknya, kalau kita over latihan, kita juga pasti drop. Ya. Jadi hati-hati juga bagi Di mereka hari-hari yang ya. merasa bahwa aku ingin dan mereka ternyata berlatih over berlatih. ya. Nanti hasilnya Juga tidak baik. akan mengecewakan. Tidak baik. Ya, jadi sebaiknya menjelang 1 minggu sebelum Bromo, kalau saya boleh kasih nasihat, Banyak istirahat malah. banyak istirahat. Banyak istirahat. Malah kembali fresh Ya, supaya fresh nanti Fresh. saatnya. Betul. Kalau saya pesannya terakhir selain strategi-strategi yang sudah tadi, Ya. kita persiapkan sepeda kita di centering 5034 untuk compact ya compact ya. Yes. Tentunya sprocketnya yang 11 speed ya, 11 speed itu kita masuk 1132, 1134. Idealnya 1132, 1134. Bagi yang memang sudah terlatih bisa pakai 1128 atau 1130, tapi itu yang benar-benar sudah terlatih mungkin ya bukan pertama kali ke Bromo. Kalau saya pakai 5034 untuk centeringnya ya kan, dan sprocket belakangnya 11 speed antara 1132 atau 1134. Bagi yang benar-benar pertama kali atau kurang dari 5 kali dari Surabaya ke Bromo. Yes. Kalau yang sudah terlatih ya saya tidak perlu bahas lah. Ya. Mereka paling 1128, 1125, kadang ada yang 1130. Itu tapi itu di luar. Akhir kata penutupan, Ferry, kalau misalnya mau ada tambahan. Selain gear ratio, saya juga pesan untuk kondisi sepeda, terutama untuk roda ya. Untuk roda pastikan Pressure. bannya ya, tayarnya itu dalam kondisi yang bagus, yang fit ya. Kemudian juga untuk Rantai. breakingnya karena Bromo ya, di gunung ya, nanti Anda turun juga Perlu risiko ya kalau remnya nggak beres ya. Juga satu lagi ini ya, klip pedal yang kita pakai itu mesti kita perhatikan ya, kondisinya gimana, masih layak pakai enggak Ya, betul. Dan saya mau nambah itu yang terakhir yang Rantai. Jangan lupa dilumasi. Itu penting sekali. Ya, akhir kata, terima kasih untuk kedatangan Johan dan Ferry. Semoga Anda sukses di Bromocom 2019. Ya. Dan saya yakin akan makin persentase yang sukses meraih dan dapat medali. Ya. Pasti persentasenya tahun ini lebih tinggi. Apalagi kalau Anda melihat Video ini. Sampai ketemu Sampai ketemu di Bromo. Salam. Saya tunggu finish di Bromocom 2019 ini. Yes. Saya tunggu sama Ko Jakob sama Ferry. Thank you. Okay. And the melody of my escape, vibration of my soul, it sends me to the peak.